Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan tetapnya iman, Islam, selamat di dunia dan di akhirat, serta dijadikan anak yang soleh soleha. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas pengertian tentang minuman halal. Sekarang tinggal pengertian minuman haram. Oke anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai jangan lupa apapun aktivitas kalian, apapun kegiatan kalian, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta bernilai ibadah. Pengertian minuman haram. Pada dasarnya anak-anakku, semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal, namun dapat menjadi haram hukumnya disebabkan oleh kondisi tertentu. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya, dan seseorang yang minum minuman haram tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah anak-anakku, terutama mengganggu masalah kesehatan, akal pikiran, serta menjadikan hati kita gelap anak-anakku atau keras. Salah satu minuman haram adalah minuman khamr atau minuman keras, yaitu suatu minuman yang memabukkan bagi yang meminumnya. Minuman-minuman keras hukumnya haram dan merupakan dosa besar karena dapat menghilangkan akal sehat, sedangkan menghilangkan akal sehat merupakan suatu perbuatan yang dilarang keras dalam syariat Islam, karena akal itu sungguh penting dan wajib dipelihara dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Rawahu Muslim. Artinya tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr dan tiap-tiap khamr adalah haram. Oke anak-anakku, perlu diketahui juga obat-obatan terlarang juga itu dihukumi haram seperti khamr. Karena apa? Itu juga efek sampingnya seperti minuman keras, bahkan lebih berbahaya dalam merusak kesehatan atau akal pikiran. Oke anak-anakku, lanjut. Minuman haram dikarenakan beberapa sebab, antara lain 1. Dikonsumsi secara berlebihan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas ya. Yang kedua, memabukkan dan dapat menghilangkan akal kesehatan atau kesadaran seseorang. Yang ketiga, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan dalam syariat Islam. Yang keempat, merupakan haknya orang lain. Kamu mengambilnya tanpa seizinnya orang pemiliknya, kamu minum, maka itu hukumnya adalah juga haram. Itu namanya sama dengan mencuri. Yang nomor 5,
menjijikan. Minuman tersebut tidak layak kamu minum, tetap kamu minum, itu namanya menjijikan. Maka itu juga penyebab diharamkan. Yang terakhir, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia. Contoh, meminum solar, bensin atau yang lain itu tidak boleh. Karena apa? Sifatnya membahayakan bagi dirinya sendiri. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bunyinya ma ashkara kasiruhu wa qaliluhu haramun. Artinya, apapun yang banyak dan memabukkan, maka sedikit pun diharamkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap khomer, baik itu sedikit atau banyak, tetap sifatnya atau hukumnya adalah diharamkan. Baik ada seseorang yang mau mencoba minum minuman keras dengan minumnya sedikit atau banyak, tetap sifatnya juga diharamkan. Karena apa? Kembali kepada sifat awal, khomer itu diharamkan oleh ajaran syariat Islam. Oke, lanjut anak-anakku, jenis-jenis minuman haram. Jenis minuman haram itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, minuman yang berasal dari darah. Dengan alasan apapun, minuman yang berasal dari darah tetap hukumnya diharamkan. Yang kedua, minuman keras atau khamar. Yang ketiga, minuman yang diminum dengan bejana emas. Nah, ini contohnya kalian meminum tetapi gelasnya itu dari bahan emas, ya itu juga diharamkan karena emas bukan buat untuk tempat makanan atau minuman. Yang selanjutnya, meminum minuman yang membahayakan bagi dirinya, itu juga diharamkan. Contohnya, minum langsung 1 galon dihabiskan anak-anakku, itu juga diharamkan. Karena apa? Membahayakan bagi dirinya. Terus meminum air atau bensin, solar atau spiritus atau yang lain-lain, intinya membahayakan bagi dirinya, itu diharamkan. Yang selanjutnya, minuman hasil curian. Nah, itu apalagi jelas. Karena apa? Yang dia minum itu barangnya dari hasil curian, dari hak orang lain. Yang selanjutnya, minuman yang tercampur najis. Baik itu najisnya sedikit atau banyak, tetap minuman tersebut apabila tercampur najis, maka tetap dihukumi haram. Yang terakhir, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Contohnya, minuman tersebut halal tetapi tercampur oleh minyak babi atau yang lain, maka minuman tersebut dihukumi haram karena tercampur oleh zat yang diharamkan. Oke anak-anakku, lanjut. Macam-macam akibat mengonsumsi minuman haram. Lah, ini perlu kalian pegang betul anak-anakku. Akibat ketika mengonsumsi minuman haram. Agar tidak terjerumus ingin mencoba-coba minuman haram. 1. Akan mendapatkan murka Allah dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia dan di akhirat. Contohnya, di akhirat disiksa di neraka, di dunia ibadahnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hatinya tertutup sebab tidak menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
juga ibadahnya yang dikerjakan sia-sia, maka akan hatinya semakin gelap, semakin keras, maka sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang keempat, akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah seperti suka marah, suka berbohong, dan berkhianat. Yang kelima, susah menerima ilmu kebenaran. Maksudnya apa? Ketika dia menerima suatu ilmu yang bersifatnya benar, maka dia sulit menerimanya, bahkan menolaknya. Yang keenam, badan tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Karena apa? Organ-organ tubuhnya banyak yang rusak, terutama bagian syaraf, otak, dan bagian perut. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kalian mencoba yang namanya minuman haram. Karena apa? Manfaatnya tidak ada sama sekali. Bahkan mudaratnya sangat banyak sekali, ketika seseorang meminum minuman haram. Dan tentunya semua itu melanggar ajaran syariat Islam. Maka jangan sekali-kali mencoba meminum minuman keras. Oke anak-anakku, cukup sekian keterangan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.